Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Bawa Grab ya. Jadi kami kembali memberikan informasi tentang seputaran anggur. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih axle brake pada bibit. Jadi axle brake pada bibit anggur ya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan pada axle brake di bibit ini? Oke, jadi simak video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk membantu mengembangkan channel kami. Oke, kemudian share ke teman-temannya ya. Oke, selalu saya sampaikan bahwa hargai setiap konten kreator karena buat video itu tidak mudah ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, baik teman-teman, jadi ini kita udah sama bibitnya ya. Tuh, ini ada 2 cabang. Tuh, sengaja saya biarin biar ini jadi contoh buat teman-teman. Nah, ini juga nih. Tuh ada tunas air di rostoknya ya. Nah, ini rostok bela ya. Tuh. Oke. Jadi video kemarin saya sudah sampaikan nih, saya biarkan di luar ya. Tuh, baru selesai hujan malahan nih. Nah, oke. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan apabila bibit kita udah gede seperti ini ya, tunas air yang di rostoknya cukup kita pakai axle brake. Ini dipotong 2 atau 3 daun. Nah, misalkan ini udah ini kan, ini 1 2 3, udah ada 4 daun. Bisa teman-teman pakai 3 2 karena ini nggak terlalu diharapkan interestnya. Jadi saya sisakan 2 daun saja. Nah, seperti itu ya. Ini saya sisakan 2 daun. Tuh. Nanti kecuali yang ini varian akademik ya. Jadi kalau ini interest yang ini nanti saya butuhkan, jadi saya sisakan 3-4 daun lah. Oke, kemudian sulurnya dibuang nih. Tuh, ini dibuang. Ini dibuang. Oke. Jadi kemudian sekarang ini kan ada 1. Tuh, 1 2 3. Tuh. Ada 3 tunas. Nah, yang ini silahkan teman-teman pilih salah satunya yang dibiarkan untuk dibesarkan. Oke. Misalkan teman-teman pilih yang ini, berarti sisanya dibuang. Oke, jadi mana teman-teman yang mau disisakan, yang lainnya dipotong. Oke, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini kan udah tuh kelihatan vigor, ini masih belum tumbuh tuh. Nah, kemudian yang bawah ini kecil, jadi silakan buang tunas yang lain, sisakan tunas yang dibutuhkan saja. Oke, contoh nih ya, nih tunas ini saya udah nggak butuh lagi nih, saya potong. Oke. Nah, oke, kemudian ini sisanya tinggal 2. Tentunya yang saya pilih yang ini. Nah, bibit yang pertama, apa namanya, tunas yang pertama tuh. Nih, yang ini ya, bukan yang ini. Yang ini akan saya buang. Jadi kita potong di sini, tuh, di sini. Ya, ini kelihatan nggak? Kita potong di sini sekarang. Nah, ini kita buang nih. Tuh, ya. Nah, tujuannya kenapa sih? Ini biar dia fokus nutrisinya tumbuh ke 1 batang primer. Ya, ini sulurnya dibuang. Oke. Nah, udah kelihatannya. Kemudian tentunya ada tunas air di batang primer kita ya. Nih, di bibit ini. Apa? Di bibit ini tentunya ada tunas air. Tuh, contohnya nih. Nah, tunas air yang ada di sini kita biarkan 2-3 daun. Oke. Nah, karena saya butuh interestnya nanti, saya potong 3 daun. Ya. Oke, kemudian di bibit ini yang kecil-kecil ini silahkan sisakan 3 daun. Kalau bisa 3 daun, kalau nggak bisa cukup 2 daun. Oke. Kalau bisa dari sejak dini banget, ketika udah mau kelihatan ada tumbuh-tumbuhnya, potong aja. Biar nggak buang-buang waktu, nutrisinya masuk ke tunas airnya. Sulurnya dipotongin aja. Oke, udah tuh. Oke, sekarang pertanyaan bagaimana di bibit yang lebih kecil. Oke, sekarang kita langsung contohkan ya. Ambil bibitnya dulu. Oke, jadi ini kita udah sampai di bibit yang lebih kecil nih. Tuh pendek ya, itu yang tadi nih udah gede lumayan tuh. Ininya tuh batang bawahnya malah udah gede banget. Udah. Oke, jadi axle brake itu banyak kali manfaatnya. Oke, bisa nanti tonton video saya di axle brake fase vegetatifnya ya. Oke, jadi nih sekarang ada tunas air. Ini saya belum apa-apain, sengaja saya biarin untuk buatkan teman-teman contoh. Oke, jadi ini
di rostoknya ya, tumbuh tunas air. Karena bibit kita masih kecil, ini jangan disisakan 2 atau 3 daun, dihilangin saja. Udah, oke, kita hilangin. Potes dah dia. Tuh. Nah, kalau pakai gunting, pakai gunting. Oke, habis kan? Tuh, kotak dia. Oke, kemudian tunas air yang ada di atas ini, nah, yang ada di atas ini tetap sisakan. Yang di rostoknya aja yang dihilangin. Oke, tunas air yang ada di sini nih contohnya. 1, 2, ada 3 daun nih. Oke, jadi ini kita potong. Saya sisakan 2 daun saja di sini. Oke, kemudian sama juga halnya dengan yang di tunas air yang lain. Ini banyak tunas airnya, saya sisakan 2 daun. Nah, sama ini juga saya sisakan. Ya, udah. Oke, ini juga sama, potong. Nah, udah. Oke, tuh kelihatan ya. Nah, ini banyak manfaatnya nih sebenarnya, asalkan teman-teman tahu. Bahkan ketika kita menggunakan ilmu Excel break ini di fase vegetatif, kita tahu loh kapan tepatnya anggur kita itu mau dibuahkan. Ini ada contohnya nih, tuh. Nah, ini apalagi yang ini nih, ini Dickson nih, ini udah bawa bunga, padahal ini baru kemarin lah ditanam. Adalah sekitar 6 bulan. Seharusnya memang target saya 8 bulan saya buahkan yang ini, tapi udah tua, udah ada buah beberapa dompol, sekitar 3 dompolan lah. Nah, oke, jadi kita tahu loh kapan waktunya untuk kita pembuahan. Ketika udah bawa PHP, itu tanda bahwa anggur kita udah siap dibuahkan. Oke, kemudian nih, tuh, anggur kita tetap sehat. Nah, tetap bersih. Kemudian tuh udah akar, padahal baru kemarin di grafting ya, tapi akarnya udah keluar. Ada. Oke. Ya. Oke, biar lebih jelasnya ya, ini saya contohkan di satu bibit lagi. Tuh, ini juga ada 2. Nah, ini tinggal teman-teman potong. Oke, jadi tentunya ini yang kita sisakan, walaupun lebih kecil tapi udah vigor, itu udah tumbuh. Jadi yang ini kita potong. Nah, tuh. Kemudian yang bawahnya karena ini masih kecil, kita buangin aja. Oke, jadi tuh penampakannya kayak gini. Nah, sama sulurnya juga kita buang. Oke, seperti itu. Jadi kalau udah seperti ini, nanti teman-teman tinggal pasangkan bambu sebagai penyanggahnya. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Kayak bibit-bibit yang lain yang udah gede-gede kita pasangkan. Tuh ya, udah lumayan nih batangnya tuh. Ini gunting nih, bisa teman-teman bandingkan. Itu bambunya juga. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.